Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from group 2 and we will continue the second presentation is about the nature of learner language. Yesterday we have shared about error and error analysis and developmental pattern, and in this time we will explain you about the variability of learner language and also the summary. Okay, let's move on. The first is about the variability in learner language. Ellis, 1997 suggests three categories of variation based on context. The first is linguistic context, the second is situational context, and the third is psychological context. Jadi kalau menurut Ellis, ada tiga kategori variasi berdasarkan konteks. Yang pertama adalah berdasarkan konteks linguistik, yang kedua berdasarkan konteks situasi, dan yang ketiga berdasarkan konteks psikologik. Okay, the first is about linguistic context. We have seen that learner language is systematic. We also have seen that learner language is variable. At any given stage of development, learners sometimes employ one form and sometimes another. Jadi kalau menurut konteks linguistik ini, kita biasanya melihat bahwa pembelajar bahasa ini sistematis. Kita juga biasanya melihat bahwa pembelajar bahasa ini variabel. Yang dimaksud dari sistematis ini adalah pembelajar bahasa ini konsisten menggunakan satu bentuk form, meskipun dia berbeda dengan native speakers. Untuk yang variabel sendiri, ini pembelajar bahasa tidak konsisten. Maksudnya dia menggunakan satu form, tapi dia kadang juga menggunakan bentuk satu form yang lain. Jadi one type of error may alternate with another type. Jadi satu tipe error bisa beralternatif dengan satu tipe yang lain. The example is yesterday the thief steal the suitcase. Contohnya, kemarin pencuri mencuri koper. Nah, ini bisa dilihat bahwa dia menggunakan bentuk kata pertama steal, padahal jelas di sini terlihat bahwa yesterday ini menunjukkan masa lampau. Jadi seharusnya dia menggunakan verb to atau stole. Yesterday the thief stole the suitcase. Oke, contoh yang lain, pembelajar juga kadang lebih suka dalam mengungkapkan kata lampau atau dalam mengatakan kata lampau, mereka cenderung lebih suka menggunakan progressive maker. Contohnya, George played football all the time. Itu dia kata lampau karena di situ dia menunjukkan played. Nah, dia lebih suka dengan mengungkapkan George playing football atau dengan progressive maker. Okay, and then the next is penggunaan to be. Kadang pembelajar bahasa ini menggunakan full to be, khususnya di is ya, menggunakan full to be. Kadang mereka juga menguranginya atau menyingkatnya hanya dengan apostrophe s, dan tapi mereka juga kadang membuangnya. Maksudnya di sini tidak menggunakan to be. Contohnya adalah pada frasa teachers not here. Okay. The next is situational context. In this respect, learners are no different from native speakers. When native speakers of English are talking to friends, for example, they tend to speaking informally using colloquial expression. Nah, kalau di konteks situasi, ini pembelajar ini tidak berbeda dengan native speaker. Jadi ketika native speaker English ini berbicara dengan teman mereka, jadi mereka akan menggunakan bahasa yang informal atau colloquial expression, bahasa sehari-hari yang mereka gunakan. Contohnya, my kids are real pain these days. Anak saya sedang sakit akhir-akhir ini. In contrast, when they are talking to someone they do not know very well, they tend to use more formal language. Jadi ketika mereka berbicara dengan orang yang tidak mereka kenal, dia akan menggunakan formal language. Contohnya, my daughter can be very troublesome this day. Nah, kalau mereka berbicara dengan orang yang tidak dia kenal, dia akan menggunakan formal language. Tapi kalau dia berbicara dengan teman mereka, mereka menggunakan informal. Seperti itu. And the next material will be delivered by my partner. Learners have the opportunity to plan their direction. The example or comparison of how Jane marks verb requiring past tense in the two narratives is revealing. First, it is clear that overall Jane uses a higher proportion of irregular verb it like so and when in the unplanned narrative than in the planned one.
Second, Jane is much more likely to mark verbs correctly for past tense in the plain than in the unplain narrative. Jadi yang selanjutnya adalah physiological context. Pembelajar mempunyai kesempatan untuk merencanakan produksinya. Contohnya ada pada transkrip halaman 16 di mana narasi lisan yang dibuat oleh Jane setelah dia diberi kesempatan untuk menuliskannya. Kemudian ada transkrip di halaman 27 adalah narasi lisan yang ditulis oleh Jane tanpa ada kesempatan untuk merencanakan sebelumnya. Jadi, yang pertama, jelas bahwa secara keseluruhan Jane menggunakan proporsi kata kerja tidak beraturan yang lebih tinggi seperti so dan when dalam narasi yang tidak direncanakan daripada yang direncanakan. Kedua, Jane lebih cenderung menandai kata kerja dengan tepat untuk bentuk kata lampau di bagian terencana daripada di naratif tak terencana. The characteristic of natural language. The first, form-function mapping. Learners make do not always come from to those found in the target language. The second, free variation is learners do sometimes use two or more forms. The third, fossilization, learners stop developing while still short of target language competence. Yang pertama itu, pembelajar tidak selalu sesuai dengan yang ditemukan dalam bahasa target. Yang kedua, pembelajar terkadang menggunakan dua atau lebih bentuk. Yang ketiga, pembelajar berhenti berkembang sementara masih kekurangan kompetensi bahasa target. Okay, the last section of our presentation is summary. The studies reveal that learners' errors are systematic and that they reflect the state of development that a learner has researched, producing errors that show they actively construct rules which although non-target-like quite their performance in the second language. Jadi pada kesimpulannya berdasarkan penelitian yang dilakukan yang berfokus pada kesalahan pembelajar, kita mengetahui bahwa kesalahan pembelajar itu sistematik dan spontan yang merupakan tahap perkembangan dari mereka belajar dari bahasa. Dan produksi kesalahan, mereka melakukan kesalahan itu menunjukkan aktifnya mereka dalam membentuk aturan untuk mengembangkan performa mereka dalam second language. Variability in learner language is systematic. That is, learners use their linguistic source in predictable ways. The use of specific grammatical form has been shown to vary according to the linguistic context, the situational context, for example, who the learner is addressing, and the psycholinguistic context, for example, whether the learner has an opportunity to plan. Jadi variasi dalam pembelajar bahasa itu sistematik. Maksudnya pembelajar menggunakan linguistic source dengan cara ditebak. Penggunaan bentuk spesifik gramatikal itu harus bervariasi menurut konteks linguistik dan konteks situasional. Contohnya ketika pembelajar yang menangani, ketika ditangani pembelajar, dan menurut psikolinguistik konteks, contohnya ketika pembelajar memiliki kesempatan untuk membuat rencana. Okay, that's all our presentation. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.